era digital sekarang dengan menggunakan AI tidak hanya sekedar mempermudah mereka, tetapi juga menghadirkan tuntutan baru, yaitu soft skill yang lebih tangguh. Dari data APA Survey 2023, World Economic Forum 2023, Gallup Lemonian 2022, dan NSSA National Report 2022, kita mengetahui ada data, yaitu ada 74% mahasiswa sudah mengalami stres akademik, 64% mereka mengalami kecemasan dalam tekanan AI dan otomasi, 41% mahasiswa sudah mengalami burnout, dan 1 dari 4 mahasiswa sudah mengalami dan berpikir bahwasannya mereka akan putus kuliah. Nah, dari permasalahan yang ada, kita akan menjelaskan beberapa faktor ataupun konsep yang akan kita jelaskan dalam permasalahan kehidupan perkuliahan. Resiliensi merupakan kemampuan tidak hanya untuk bertahan, namun juga tumbuh lebih kuat. Kunci dari resiliensi sendiri ada 7. Yang pertama, regulasi emosi. Berperilaku tetap tenang ketika saat panik. Dan yang kedua, kendali impuls. Berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, optimisme. Tahu pasti akan ada jalan keluar. Yang keempat, analisis penyebabnya. Ketahui akar dari permasalahan. Yang kelima, ada empati, yaitu memahami orang lain. Dan yang keenam, efikasi diri, yakin pada diri sendiri. Ciri yang terakhir atau ciri yang ketujuh, yaitu pencapaian baru, tetap berprestasi walau ada tekanan. Dari sisi sains sendiri, otak memiliki sifat yang bernama neuroplastisitas, yaitu kemampuan untuk terus bertahan atau bertumbuh dengan cara melakukan atau mendapatkan kegiatan baru. 5 cara penerapan bagi mahasiswa. Yang pertama, cari support system baru. Yang kedua, ubah sudut pandang. Yang ketiga, baik pada diri sendiri. Yang keempat, jaga fisik dan mental. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu ingat tujuan kamu kenapa berada di bangku perkuliahan. Intinya, resiliensi bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang untuk tetap memilih bangkit kembali. Selanjutnya, grit yaitu pendidikan penuh semangat menuju kuliah. Sendiri memiliki arti kecenderungan untuk mempertahankan minat dan upaya keras tujuan jangka panjang yang menantang. Dalam grit ada passion, minat atau semangat, komitmen dalam diri sendiri di dalam jangka panjang, sisi konstruktif dan konsisten. Tambah ketekunan atau daya tahan, atau upaya keras yang digabung dengan komitmen yang tidak pernah berhenti, pun dalam menghadapi rintangan, kebodohan, dan kegagalan. Contoh grit yang dapat saya berikan adalah saya menyelesaikan apa yang saya mulai. Kemunduran tidak membuat saya berkecil hati. Saya adalah pekerja keras. Strategi membangun grit ada beberapa bagi mahasiswa, yaitu lalu menyusun struktur tujuan yang ada, mulai dari harian dan tujuan jangka panjang. Dalam praktiknya, fokuslah kepada tujuan yang berkualitas. Luar zona nyaman yang melakukan evaluasi di luar lingkungan. Kita memiliki pola pikir yang tumbuh atau grow mindset, agar memandang pembelajaran sebagai bahan pelajaran. Itu dukung pembelajaranmu dengan bergabung di lingkungan yang menghargai proses kerja keras. Jangan lupa mengapresiasi tiap kemajuan kecil yang berhasil kamu capai sepanjang perjalanan. Mental toughness adalah kualitas yang menentukan sebagai efisien seseorang mampu merespon tekanan stres, peluang, dan tantangan, dan kondisi apapun. Itu ada 4 faktor mental toughness. Yang pertama itu kontrol, yaitu dia mengelola emosi dalam pikiran kita di bawah tekanan. Kedua, tantangan, yaitu kita melihat tantangan sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Yang ketiga, komitmen, yaitu kemampuan diri kita dalam menetapkan dan mengejar tujuan. Yang keempat, kepercayaan diri, yaitu kita yakin kita kuat dalam bentuk apapun.
dalam mental toughness, pasti kita juga memiliki strategi untuk membangun mental toughness sendiri. Yang pertama adalah visualisasi dan self-talk positif, di mana kita harus membayangkan diri kita sudah mencapai tujuan tersebut dan membiasakan diri kita untuk mengafirmasi setiap harinya kata-kata positif untuk diri kita sendiri agar membangun kepercayaan diri kita. Menghadapi ketidaknyamanan secara bertahap, yaitu cobalah kita keluar dari zona nyaman kita. Misalnya kita mencoba hal-hal baru, contohnya itu seperti kita berbicara di depan umum, di depan banyak orang, ataupun kita menerima kritikan dan saran sebagai kesempatan kita untuk belajar. Yang ketiga ada acceptance and commitment training, di mana kita harus menerima pikiran dan perasaan negatif itu tanpa menghentikan langkah kita tetap maju, dan juga tetaplah fokus pada tujuan dan lakukanlah tindakan sesuai dengan nilai yang diyakini. Yang keempat adalah pre-performance routine, di mana kita harus membiasakan diri untuk melakukan persiapan sebelum melakukan kegiatan ataupun aktivitas ataupun hal-hal penting seperti berdoa terlebih dahulu, terus juga menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan pikiran kita agar lebih terfokus dan percaya diri. Yang kelima adalah after action review, di mana ketika kita sudah mengalami kegagalan ataupun tantangan dalam hidup kita, biarkanlah kita mengambil waktu sejenak untuk kita mengevaluasi diri kita, apa yang terjadi, apa yang dipelajari, dan apa yang diperbaiki untuk masa depan dan lebih baik lagi hasilnya. Nah, yang terakhir adalah komprehensif jangka panjang. Ingat bahwa tidak semua masalah akan berdampak besar pada masa depan. Dengan melihatnya dari sudut pandang jangka panjang, kita dapat lebih tenang dan tidak mudah stres. Nah, selanjutnya, coping strategy. Apa sih yang dimaksud dengan coping strategy? Coping strategy adalah upaya atau cara yang dilakukan seseorang untuk mengatasi atau mengelola stres ketika menghadapi tekanan atau masalah yang besar. Nah, menurut Lazarus Dorfman, coping strategy merupakan usaha seseorang baik melalui pikiran maupun tindakan. Coping strategy sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada problem focus coping yang bertujuan pada penyelesaian masalah, dan yang kedua ada problem focus coping yang bertujuan pada pengelolaan emosi. Nah, kenapa sih materi ini penting? Materi ini penting karena setiap manusia pasti memiliki tekanan dalam kehidupannya, terutama kita sebagai mahasiswa. Tekanan tersebut bisa berasal dari tugas kuliah, organisasi, tekanan orang tua, maupun persaingan ketat di era digital saat ini. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan dapat mengaruhi kesehatan mental, belajar, dan hubungan terhadap orang lain. Nah, saat ini masih banyak mahasiswa yang mengalami stres, burnout, maupun overthinking. Jika tidak dikelola dengan baik, maka itu akan menguras kesehatan mental sendiri. Nah, jadi situ kita perlu mengatur. Yang pertama itu ada mengatur waktu dengan tepat waktu, yang kedua ada berolahraga, dan yang terakhir itu ada bisa kita cerita kepada orang yang dapat kita percaya. Kita dapat memahami bahwa tantangan, kegagalan, dan tekanan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Dari materi yang telah kami sampaikan, kami menjelaskan bagaimana cara menghadapi tantangan sebagai mahasiswa dengan bijaksana. Jadi, janganlah takut gagal, tapi takutlah berhenti mencoba.